Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap wajah ya, meskipun dalam keadaan daring, dan kita di mentoring ini baru bisa memulai kembali ya. Setelah kemarin kita ya melaksanakan beberapa kegiatan dan juga ada PTMT, tatap muka terbatas ya. Jadi susah untuk mencari jadwal paginya karena sebagian kalian itu harus berangkat awal karena di sekolah masuk jam 7.30. Biasanya Bapak masuk mentoring Zoom itu jam 7 ya, sampai jam 7.30. Kalau masuk di sekolah jam 7.30 berarti kalian nggak bisa mengikuti pelajaran Bapak ya, karena waktu berangkat ya. Dan jam 7 itu waktu berangkat, mungkin setengah 7-nya sudah mandi. Ya, makanya insya Allah Bapak akan dari mulai sekarang mentoring tetap ya. Mentoring tetap sampai kalian ada ujiannya, ujian ciri khas. Tetap ada mentoring sampai nanti kita ya ujian ciri khas ya. Kalau sudah ujian ciri khas berarti kalian sudah lulus insya Allah, ya, sudah selesai untuk pembelajarannya. Nah, mentoring pada kesempatan kali ini Bapak akan mengambil tema tentang sholat duha ya. Karena yang akan nanti diujiankan itu emang setiap tahunnya diujiankan ya, untuk sholat duha, sholat tahajud, dan doa selamat. Lalu kalau untuk yang diisi di Google Form-nya atau di GCR, dalam bentuk soal-soalnya adalah materi-materi yang pernah disampaikan dalam mentoring ya. Seperti mentoring materi yang telah disampaikan di kelas 1 misalkan, di kelas 2, dan juga sampai di kelas 3 ya. Jadi diharapkan semuanya juga membuka kembali buku mentoring yang kelas 1 dan kelas 2. Kalau kelas 3 itu Bapak nggak ngasih bukunya ya karena nggak ada. Kalau kelas 3 nggak ada bukunya. Gitu. Bapak nggak punya bukunya. Mudah-mudahan setelah kalian nanti kelulusan selanjutnya bukunya sudah tersedia ya untuk kelas 3. Nah, untuk sekarang ini Bapak akan membahas tentang mentoring sholat duha ya. Mentoring sholat duha karena yang diamanahkan ke Bapak oleh ketua kerohanian itu adalah masalah tentang fikih ya. Kalau Pak Zikrian mungkin di kelas bukan Pak Zikrian, Pak Ahmad di kelas 1 itu tentang tauhid ya, tentang tauhid. Pak Zikrian tentang akhlak yang di kelas 2. Lalu kelas 3-nya tentang fikih ya, tentang fikih. Langsung saja ya ke materi tentang sholat duha. Alhamdulillah sudah Bapak share untuk PPT-nya, materinya di grup, dan
ini adalah video penjelasannya. Sholat duha. Nah, dimulai dari hukumnya, ya, hukum sholat duha. Nah, hukum sholat duha ini para ulama empat mazhab khususnya ya ini sepakat bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah. Ya. Sepakat bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi hukumnya sunnah. Nah, di antara dalilnya adalah hadis, salah satunya adalah hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis dari Abu Dzar, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yusbihu ala kulli sulama, gitu. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Di pagi hari itu ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian. Jadi di seluruh persendian kita itu ada kewajiban untuk sedekah. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap bacaan tasbih yang kita ucapkan di pagi hari, subhanallah, 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 itu ya, tasbih, maka itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Dan setiap bacaan tahmid juga merupakan sedekah. Ya. Tahmid itu alhamdulillah, ya. Kita membaca, setelah baca subhanallah, alhamdulillah, 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 itu adalah merupakan sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Dan setiap tahlil, bacaan tahlil itu sedekah. Bacaan tahlil itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu merupakan sedekah, ya. Atau disatukan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu sedekah, ya. Wa kullu takbiratin sedekah. Nah, dan dari setiap takbir yang kita ucapkan sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu adalah sedekah, ya. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Nah, selain bacaan-bacaan itu, tahmid, tahlil, tasbih, takbir, terus kita itu saling nasihat, menasihati, ya, saling wasiat mewasiati dengan sesama muslim. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melihat orang yang teraniaya di jalan, lalu kita tolong misalkan, atau kita kasih tahu tuh orang yang menganiaya orang, ada orang yang gibah misalkan, lalu kita kasih tahu, ibu, itu teh salah, dosa, jangan seperti itu. Terus kita mengajak saudara kita untuk berpuasa, misalkan Senin Kamis, berpuasa Ayyamul Bid, itu juga merupakan sedekah. Itu juga merupakan sedekah. Ada teman kita yang belum sholat subuh, misalkan, kita kasih tahu, misalkan sholat subuhnya itu jam 7, kita bilangin jangan sholat jam 7 gitu. Jam 7 kan sudah sholat duha, gitu ya, dibilangin. Nah, itu teh amar ma'ruf nahyu anil munkar, itu juga sedekah. Membela agama, membela kehormatan agama, itu adalah sedekah. Nah, semua ini, semua sedekah itu tahmid, tahlil, tasbih, takbir, dan juga nahyu anil munkar, amar ma'ruf,
itu bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Jadi luar biasa ya. Sholat duha ini keutamaannya itu luar biasa. Dapat mencukupi semua amal sedekah gitu. Bisa mencukupi sedekah di pagi hari ya, di pagi hari. Di hadis lainnya fil insani salasu mi'atin wasituna mufassilan. Pada diri manusia itu, pada jasadnya, pada jasad manusia ini memiliki 360 sendi. Fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mufassilin minhu yasdaqatin. Nah, kita diwajibkan untuk bersedekah bagi setiap sendi yang 360. Berarti kalau satu sendinya satu sedekah, misalkan 1.000, kalau sedekahnya pakai uang, misalkan 1.000 berarti harus 360.000. 360 kali. Gitu ya. Berarti ada 360 sendi nih, sendi-sendi pada kita, pada badan kita. Nah, itu teh harus disedekahin semuanya. Nah, lalu para sahabat ketika itu bertanya, siapa yang mampu melakukan demikian, katanya. Kan susah ya sedekah bagi setiap sendi itu susah. Banyak ya. Para sahabat juga sampai bertanya seperti itu karena susahnya mungkin sedekah. 360 sendi harus disedekahin. Siapa yang mampu melakukan demikian, kata para sahabat. Nabi bersabda, cukup dengan menutup dahak yang ada di lantai masjid dengan tanah dan menghilangkan gangguan dari jalanan. Nah, sedekah yang 360 itu katanya cukup dengan membersihkan dahak. Kalau misalkan kita menemukan dahak di masjid, lalu kita bersihkan atau kotoran apa sajalah. Kalau sekarang mah ya, misalkan ada kotoran apa, tai ayam misalkan di masjid, bersihkan masjid, itu mengepel masjid, membersihkannya, menyapunya, itu sudah mencukupi katanya sedekah untuk 360 sendi. Atau misal siapa ya di sini teh anak-anak kelas 3 ya, karena disatukan ya. Ada anak kelas 3 ini mau sekolah, misalkan lihat ada batu di tengah jalan, batu besar. Kalau misalkan terkena motor pasti akan terguling motornya atau terganggu atau oleng ya, atau ada duri, ada besi misalkan paku di jalan. Lalu disingkirkan. Nah, itu juga mencukupi sedekah 360 sendi ya. Untuk 360 sendi di tubuh kita, di badan kita, itu sudah mencukupi. Nah, bagaimana katanya kalau misalkan tidak ada, kita itu tidak membersihkan masjid karena tidak menemukan kotoran-kotoran di masjid, atau di jalan kita tidak menemukan duri atau tidak menemukan batu untuk kita singkirkan. Nah, apabila engkau tidak mendapatinya, kata Rasulullah, maka lakukanlah 2 rakaat sholat duha. Nah, jadi sholat duha ini bisa mencukupi sedekah untuk 360 sendi yang ada di tubuh kita. Ya, cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, mudah-mudahan ya kelas 3 ini karena masih sebentar lagi lulus ya, sholat duhanya sudah tidak ketinggalan. Setiap pagi insya Allah ya, setiap pagi sholat duha.
Hadis ini sahih ya, disahihkannya oleh Al-Albani dalam Irwaul Galil gitu ya. Juga hadis dari Abu Darda. Nih. Ausani habibi bisalasin. Nah, kekasihku mewasiatkan kepadaku katanya bisalasin dengan 3 perkara. Dengan apa 3 perkara itu? Nah, yang 3 perkara itu lan ada uhunna ma ishtu. Nah, selama aku hidup itu tidak boleh ditinggalkan. Itu wasiat Rasul itu. Yaitu yang pertama, yang 3 perkara itu bisyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Untuk berpuasa saum 3 hari dalam 1 bulan. Nah, berarti puasa ayyamul bid. Ya, puasa ayyamul bid. Itu 13, 14, 15. Nah, puasa ayyamul bid. Ya, itu tidak boleh ditinggalkan katanya seumur hidup. Wa sholatid duha. Yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha juga itu merupakan wasiat Rasul. Tidak boleh ditinggalkan. Wa an la anama hatta utiro. Dan aku tidak tidur sampai aku sholat witir. Nah, jadi maksudnya adalah sebelum kita tidur, sholat witir dulu. Ya, sholat witir dulu. Sholat witir adalah sholat ganjil, sholat yang dilakukan sebelum tidur. Mau 3 rakaat, 1 rakaat boleh. Mau 5 rakaat boleh. Ya, 7 rakaat boleh. Gitu. Sholat witir dulu, minimal 1 rakaat. Jadi setelah sholat isya, sholat ba'diyah 2 rakaat, lalu sholat witir. Itu kalau bisa ya sebelum tidur. Gitu. Dan itu jangan ditinggalkan katanya. Menurut wasiat Rasul dari hadis Abu Darda ini. Itu tidak boleh katanya, tidak boleh ditinggalkan. Itu karena keutamaannya kan luar biasa. Salat duha saja tadi keutamaannya luar biasa. Bisa mencukupi sedekah 360 sendi yang ada di tubuh kita. Bisa sama dengan bersedekah dengan bacaan-bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi bisa mencukupi nilai sedekah kita. Itu ya, sholat duha. Hadis yang mirip juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan. Ini mah kepada Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah. Ausani Khalili Shallallahu Alaihi Wasallam bisalasin. Kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Siami salasati ayyamin min kulli syahrin. Yang pertama wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Warokaatai duha, dan 2 rakaat sholat duha. Ya, 2 rakaat sholat duha. Wa an utiru qabla an arqud, dan tidur sebelum tidur itu melaksanakan sholat witir. Ya, melaksanakan sholat witir. Jadi 3 perkara itu harus dijaga. Ya, puasa 3 hari dalam 1 bulan di tanggal kalau misalkan ini puasa 3 hari ini tanggalnya tanggal Hijriyah ya. 13, 14, 15 Hijriah, tengah-tengah bulannya. Yang kedua adalah 2 rakaat salat duha. Ya.
Diusahakan 2 rakaat sholat duha itu dilaksanakan. Juga an utiro, berwitir, sholat witir minimal 1 rakaat qabla an arkuda, sebelum ke tempat tidur, itu sebelum tidur. Keutamaannya sangat banyak ya. Sholat duha ini dapat menggantikan kewajiban sedekah untuk semua persendian, sebagaimana dalam hadis Abu Dzar dan Buraidah yang tadi. Ya. Juga dikuatkan lagi dengan hadis ini. Qala Allahu azza wa jalla. Berarti ini adalah hadisnya hadis qudsi ya. Qala Allahu azza wa jalla, ya bena Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awalin nahari akfika akhirahu. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam firman-Nya melalui hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Allah azza wa jalla berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz an arba'in la ta'jiz an arba'i raka'atin. Janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat min awalin nahar, di awal hari, di awal siang hari, berarti pagi-paginya. Akfika akhirahu, maka jika kita melaksanakan 4 rakaat salat duha, itu akan mencukupi di akhir siangnya. Jadi dari pagi sampai siang itu sampai sore akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melaksanakan sholat duha 4 rakaat. 2 rakaat tadi mencukupi sedekah kita bagi sendi-sendi kita. Kalau kita melaksanakan 4 rakaat maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhan kita, rezeki kita, semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir siang. Berarti sampai sore hari ya, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat duha juga ini disebut salat awabin. Apa salat awabin itu? Adalah salat orang-orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah, ahli taubat, ahli taat, ahli takwa. Awabin ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul awabina hina tarmadul fisal. Salat orang-orang awabin ini adalah ketika anak unta merasakan terik matahari. Berarti salatnya sekitar jam 9. Ya, jam 8, jam 9 itu udah ada matahari, itu udah kerasa panasnya. Ya. Di saat orang-orang menjemur badan, kan enakeun ya orang-orang menjemur badan, kita ke masjid dulu, kita ke musola dulu, kita ke kamar dulu untuk melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat ya, minimal 2 rakaat itu, atau 4 rakaat kalau kita mau mendapatkan keutamaan yang di hadis qudsi tadi ya, dicukupi dari pagi sampai sore hari. Tapi dilaksanakannya dengan cara terus menerus ya, terus menerus. Jangan banyak rakaatnya tetapi hanya sekali misalkan dilaksanakan. Itu enggak ya, jadi tiap hari terus menerus. Kalau mau 2 rakaat ya tiap hari 2 rakaat, 4 rakaat tiap hari 4 rakaat. Gitu ya, Allah mencintai amal yang dilaksanakan secara terus menerus, dawam ya, dawam. Nah, sekarang waktu melaksanakan salat duha. Waktu pelaksanaan
Salat duha dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak sampai sebelum zawal. Sebelum zawal itu adalah sebelum matahari berada di tengah-tengah. Zawal itu matahari berada di tengah-tengah, ya. Zawal itu berada di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah atas kepala kita itu adalah waktu zawal. Nah, waktu zawal nggak boleh kita melaksanakan sholat, ya. Waktu terik matahari pisan nggak boleh, ya. Nah, kalau condong sedikit setelah waktu zawal ini condong sedikit, itu berarti waktu zuhur, ya. Jadi waktu zuhur itu bukan di tengah-tengah mataharinya, tetapi agak condong sedikit gitu, ya. Agak condong sedikit. Nah, waktu duha ini sebelum matahari zawal seperti ini, berarti masih di sini, ya. Sekitar jam 11-an lah, ya. Sekitar jam 11-an itu masih bisa melaksanakan sholat duha gitu. Nah, hadisnya ini, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Ketika itu aku datang ke Madinah. Nah, ini dari Amr bin Abasyah, ya. Kata Amr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Nah, ketika itu aku pun datang ke Madinah. Maka aku pun menemui beliau. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkan aku tentang salat. Beliau bersabda, kerjakanlah salat subuh. Kemudian janganlah salat ketika matahari sedang terbit sampai ia meninggi. Kalau sedang terbit, baru terbitnya ini, itu jangan, ya. Jangan salat. Karena ia sedang terbit di antara dua tanduk setan. Dan ketika itulah orang-orang kafir sujud kepada matahari. Nah, jadi pas ketika keluarnya pisan, itu gak boleh. Setelah ia meninggi, baru setelah ia meninggi, barulah sholat gitu. Karena sholat ketika itu dihadiri dan disaksikan malaikat. Jadi sholat duha itu disaksikan oleh malaikat. Sampai bayangan tombak mengecil. Bayangan tombak mengecil itu berarti matahari sudah berada sebelum meninggi seperti ini. Kalau sudah meninggi seperti ini berarti tombak itu sudah tidak ada bayangannya, sudah menyatu, ya, bayangannya di bawah itu. Nah, kalau misalkan masih ada bayangannya, masih ada ya bayangan, kalau kita berdiri tegak itu, kalau masih ada bayangan berarti masih waktu duha. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu duha itu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Ya, ini Syekh Abdul Aziz bin Bas menjelaskan wa waktuha yabtadi'u min irtifa'i syamsi qida ramhu fi ainin nazar wa dzalika yuqaribu rub'a sa'atin ba'da rubu' sa'atin ba'da tulu'iha. Jadi seperempat katanya, ya. Rubu' itu seperempat menit, seperempat jam ba'da tulu'iha, setelah ia terbitnya, seperempat jam setelah terbit. Jadi tunggu dulu seperempat jam. Dan waktu yang paling utama adalah ketika matahari sudah tinggi dan sinar matahari sudah terik. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna minad duha fi masjid Quba. Faqala ama laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi sa'atin afdal. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna duha. Faqala salatul awwabin idza ramidatil fusul fisal idza ramidatil fisal
minad duha. Zaid bin Arqam melihat sekelompok orang yang sedang melaksanakan sholat duha. Kemudian ia mengatakan mereka mungkin tidak mengetahui bahwa selain waktu yang mereka kerjakan saat ini, ada yang lebih utama. Rasulullah SAW bersabda, sholat awwabin hendaknya dikerjakan ketika anak unta merasa terik matahari. Berarti sekitar jam 8-an ya. Sekitar jam 8-an. Jadi matahari itu sudah terasa teriknya. Sudah ada agak panas gitu. Enak untuk berjemur. Itulah ya. Jam 8, jam 9-an. Nah, kalau jam 8, jam 9-an belajar di sekolah, gimana katanya? Berarti sebelum berangkat ke sekolah, kan sudah ada terang ya. Sebelum berangkat ke sekolah, kita sholat duha dulu. Waktu sholat duha. Nah ini waktunya, masih waktunya lah. Masih waktunya. Ada yang melaksanakan sholat syuruk. Gimana katanya ada yang melaksanakan sholat syuruk. Nah sholat syuruk juga itu termasuk kepada sholat duha di awal waktu. Sholat syuruk itu berarti sholat duhanya di awal waktu. Jadi sholat syuruk itu jangan dilaksanakan ketika ketika terbitnya matahari, tetapi setelah 15 menit terbit gitu, tetap ya. Nah, dan kalau di awal waktu disebutnya adalah sholat syuruk. Itu sholat isyraq, sholat syuruk ya. Nah, sholat isyraq itu adalah termasuk sholat duha juga, tapi dilaksanakannya di awal waktu duhanya. Hadisnya adalah ini ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta yatlu asyamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Nah, ini seseorang yang salat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian ia salat salat 2 rakaat, maka pahala yang ia dapatkan seperti haji dan umrah. Itu. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tamatin. Sempurna. Itu ya, seperti haji dan umrah dengan sempurna apabila kita melaksanakan sholat duha di awal waktu atau sholat isyraq itu ya. Berarti 15 menit setelah terbit matahari itu adalah sholat isyraq. Gitu ya. Di dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disebutkan, dengan menelusuri perkataan-perkataan pada fuqaha dan ahli hadis, jelaslah bahwa salat duha dan salat isyraq itu sama. Gitu ya. Ini di dalam bukunya ya, dalam Mausu'ah Fiqhiyah. Karena mereka semua menyebutkan waktu pelaksanaannya adalah awal terbitnya matahari hingga zawal, dan mereka tidak membedakannya. Maka salat duha yang dikerjakan di awal waktunya itulah salat isyraq. Gitu ya, salat isyraq. Jadi boleh kita menyebutnya salat isyraq. Saya mah salat isyraq. Boleh ya. Silakan aja menyebut salat apa. Tapi salat duha juga kan waktunya itu dari 15 menit setelah terbit matahari, itu salat duha. Salat isyraq juga di 15 menit setelah terbit matahari. Gitu ya. Nah, rakaat salat duha berapa rakaat sudah? Kan ada yang
tadi hadisnya ada 2 rakaat. Hadisnya ada 4 rakaat. Salat duha dikerjakan minimal 2 rakaat sebagaimana dalam hadis Abu Dzar dan Abu Hurairah tadi. Ya. Disebutkan dalam hadis dengan kata 2 rakaat salat duha. Namun ulama berbeda mengenai kadar maksimalnya. Ya, maksimalnya berapa rakaat? Apakah 7 rakaat atau 12 rakaat atau berapa rakaat? Nah, jumhur ulama, ini kebanyakan ulama berpendapat maksimal adalah 8 rakaat. Berdasarkan hadis dari Ummu Hani. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amal fathi shalla shalla samana raka'atin subhatan duha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun terjadinya Fathu Mekah, beliau sholat 8 rakaat. Sama narokaatin. Berarti dari samaniyah ya. 8. 8 rakaat. Sama narokaatin subhata duha. Jadi 8 rakaat ya. Dari hadis ini maksimalnya. Juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu masya Allah. Kalau di hadis yang keduanya dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi sholat duha 4 rakaat dan beliau biasa menambahkan sesuka beliau gitu. Jadi boleh berapapun gitu. Ya, jadi ada yang berpendapat 8 rakaat tadi dari Ummu Hani ya. Ada juga yang sesukanya. Tata cara melaksanakan sholat duha. Nah, ini tata caranya sama ya sebagaimana tata cara sholat lainnya. Dikerjakan dengan 2 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul laili wan nahari masna masna." Salat sunnah di malam dan siang hari ini 2 rakaat 2 rakaat. Itu ya. Jadi 2 rakaat boleh ya. 2 rakaat salam, salat lagi 2 rakaat salam. Gitu ya. Nah, dalam salat duha setelah bacaan surat Al-Fatihahnya itu membaca surah atau ayat-ayat apa saja yang dirasa mampu ya. Kalau mau sambil murojaah misalkan sambil murojaah hafalan boleh ya. Silahkan diutamakan. Tidak ada surat atau ayat khusus yang diutamakan. Nah, silahkan membaca ayat atau surat apa saja. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dengan 1 salam. Jika ingin sholat 4 rakaat atau 8 rakaat atau bahkan lebih dengan salam di setiap 2 rakaat, maka ini semua baik. Gitu ya. Semuanya baik gitu. Boleh. Sholat duha secara berjamaah. Nah, bagaimana katanya kalau misalkan sholat duhanya secara berjamaah? Boleh ya. Sholat duha berjamaah dilaksanakan. Sholat duha boleh dilaksanakan secara berjamaah sesekali ya. Dalilnya ini ya, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan bahwa la ba'sa an yusalliya jama'atan ba'dan nawafil jama'atan walakin la takunu hadhihi sunnah ratibatan kullama sallu sunnatan salluha jama'atan. Tidak mengapa melaksanakan sebagian sholat sunnah secara berjamaah, namun hendaklah tidak dijadikan kebiasaan yang dirutinkan sehingga terus-menerus sholat sunnah berjamaah. Jadi boleh sholat sunnah itu berjamaah, ya, tetapi tidak menjadi kewajiban untuk berjamaah gitu sholat sunnah duha. Enggak ya, tapi boleh sesekali. Kan di sekolah kadang-kadang suka dijamaahkan ya kalau misalkan offline mah
berjamaahkan sholat duha di masjid bareng-bareng, itu boleh ya. Boleh. Jika sholat duha dilaksanakan secara berjamaah, maka dilakukan dengan bacaan yang sir, lirih. Jangan bacaannya keras, ya. Jangan bacaannya keras. Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, amma sholatan nahariyah kas sholati duha. Adapun sholat yang dilakukan siang hari seperti sholat duha, rawatib dan sholat rawatib, ya, rawatib itu adalah sholat ba'da zuhur, sebelum zuhur itu, atau sebelum asyar gitu. Sebelum asar itu bukan rawatib ya, sholat sunnahnya beda lagi, jadi beda dalilnya, beda hadisnya. Kalau sholat sebelum asar, 2 rakaat sebelum asar. Wa sholatu zuhur wal asar fa'in sunata fihal israr. Jadi disirkan ya. Kalau misalkan sholat zuhur, sholat asar, sholat rawatibnya qobliyah, ba'diyahnya itu dilaksanakan dengan cara sir, ya, bacaannya sir itu tidak kedengaran, orang tidak dikeraskan, gitu ya, tidak dikeraskan. Gitu. Lalu doanya ini tidak terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan sharih mengenai doa setelah salat duha. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duha, summa qala Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, hatta qalaha mi'ata marrah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Aisyah ini melaksanakan sholat duha, lalu mengucapkan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, hatta qalaha mi'ata marrah, sampai 100 kali, ya, 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Gitu ya. Itu sampai 100 kali gitu. Nah, kalau yang rajih, yang tegas, ini adalah doa setelah salat secara umum, bukan hanya salat duha. Sebab disebutkan dalam riwayat lainnya secara mutlak. Ini hadisnya. Qala rajulun minal ansar innahu sami'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salati wa huwa yaqulu rabbighfirli. Qala Syu'bah au qala Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Ini juga 100 kali, ya, 100 kali. Rabbighfirli atau Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu ya, 100 kali. Namun andaikan seseorang mengamalkan doa ini setelah salat duha pun tidak mengapa, selama tidak berkeyakinan bahwa ini adalah doa khusus setelah salat duha. Itu ya, Allahu a'lam. Juga ada ulama yang mengajarkan sholat duha ini bacaan-bacaannya, ya, bacaan sholat duha seperti yang biasa dipelajari, ya, yaitu Allahumma inna duha'uka wa baha'uka wa jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman
fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Ini ya. Hafalkan ya. Hafalkan baik doanya. Ya, baik doanya. Kita berniat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita berdoa itu adalah melupakan kewajiban. Tandanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan doa-doa yang seperti apapun doanya, asalkan tidak bertentangan dengan hadis, dengan ajaran-ajaran dan tuntutan-tuntutan agama ya. Kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia juga boleh berdoa ya. Dengan bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah berikan aku rezeki. Ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Boleh ya. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Itu boleh ya. Enggak Arab juga pakai bahasa Indonesia kalau misalkan tidak hafal Arabnya. Ya, boleh itu ya. Dan berdoa itu baik ya. Berdoa itu baik. Orang yang butuh kepada Allah berarti dia sering berdoa. Kalau misalkan dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia orang yang sombong. Ya, tidak butuh sama Allah. Sombong orang yang tidak mau berdoa. Ya, habis sholat udah weh. Udah berdoa dulu, habis sholat duha sudah weh itu. Jadi memang di dalam sholat itu doa ya, tetapi ya kan sholat mah ya, di dalam sholat juga doa, di dalamnya ada doa. Kita diajarkan juga perbanyak doa di dalam sholat. Tapi kalau misalkan orang yang tidak mau berdoa, ya sholatnya juga mungkin tidak akan khusyuk ya, tidak akan khusyuk karena tidak ada doa di dalam sholatnya. Biasa we gerakan doang ya, gerakan doang yang wajib-wajibnya aja gitu ya. Tapi kita tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, itu adalah orang-orang yang sombong. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya untuk materi atau penjelasan dari materi mentoring pada pagi ini ya. Senin atau Selasa, hari Selasa ya ini teh. Hari Selasa tanggal 23 November ya. Ya. Jadi semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan terima kasih telah menyimak video penjelasannya. Silahkan dihafalkan, materi-materinya juga diulang, dibaca, dengarkan. Kalau misalkan penjelasannya barangkali kalau baca materinya saja, penjelasannya itu kadang-kadang dimengerti, kadang tidak ya. Kalau hanya baca penjelasan di materi mah, tapi tetap kita juga butuh dijelaskan ya, butuh dijelaskan. Makanya Bapak kirim melalui video YouTube. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang PTMT selamat bertatap muka, dan juga yang PJJ selamat belajar dengan metode PJJ. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.